Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab ringkasan Ihya Ulumuddin tentang kemiskinan dan sikap zuhud, yaitu pembahasan tentang keadaan orang yang meminta-minta. Bishir mengatakan orang-orang fakir itu ada 3 macam. Ada orang fakir yang tidak mau meminta-minta, dan jika diberi sedekah ia pun menolak menerimanya. Orang fakir jenis ini akan bersama para ulama di surga Iliyin. Ada pula orang fakir yang tidak mau meminta-minta, namun jika diberi ia mau menerima. Orang fakir seperti ini akan bersama orang-orang yang dekat dengan Allah di surga Firdaus. Dan ada orang fakir yang meminta-minta hanya ketika sangat membutuhkan. Orang fakir jenis ini bersama para siddiqin dari golongan kanan atau ashabul yamin. Dengan demikian menjadi semakin jelas mengenai keadaan orang-orang fakir yang telah penulis terangkan sebelumnya. Walaupun dalam keadaan membutuhkan atau karena darurat, perbuatan meminta-minta itu tetap saja mengurangi derajat. Ikhwani fiddin, Ibrahim bin Adham bertanya kepada Syakik bin Ibrahim ketika ia datang menemui Ibrahim dari Khurasan. Bagaimana engkau tinggalkan sahabat-sahabatmu yang fakir? Syakik menjawab, aku tinggalkan mereka dalam keadaan jika diberi sesuatu mereka bersyukur, dan jika tidak diberi mereka bersabar. Syakik mengira bahwa dengan mensifati mereka tidak suka meminta-minta, berarti ia telah memuji mereka di sisi Ibrahim. Akan tetapi Ibrahim dengan nada tidak suka berkata, itu artinya engkau meninggalkan sekawanan anjing yang angkuh. Syakik balik bertanya, lalu menurut engkau bagaimana orang-orang fakir yang ideal di sini? Wahai Abu Ishaq, Ibrahim menjawab, orang-orang fakir di negeri kami jika tidak diberi mereka bersyukur, dan jika diberi mereka mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Seketika itu Syakik mencium Ibrahim bin Adham seraya berkata, engkau benar, wahai guruku. Ketahuilah ada orang yang mengalami keadaan tertentu sehingga ia menganggap bahwa meminta-minta baginya itu lebih baik daripada meninggalkannya. Hal itu seperti riwayat yang menyatakan bahwa ada seseorang melihat Abu Hasan An-Nuri mengulurkan tangannya untuk meminta-minta kepada orang-orang di sebuah tempat. Karena merasa tidak suka, ia lalu menceritakan hal tersebut kepada Al-Junaid. Akan tetapi Al-Junaid malah mengatakan, engkau tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Karena setiap An-Nuri meminta sesuatu kepada orang-orang, ia juga memberikan sesuatu yang lain kepada mereka. Jadi pada hakikatnya kalau An-Nuri meminta sesuatu kepada mereka, justru ia ingin memberi mereka pahala di akhirat, sehingga mereka mendapatkan pahala tanpa merugikannya. Sepertinya An-Nuri mengisyaratkan hal itu kepada pesan Nabi SAW. Tangan orang yang memberi itu di atas. Juga ada yang mengatakan tangan orang yang memberi sekaligus adalah tangan orang yang menerima harta. Karena pada hakikatnya ia memberi pahala dan derajat pada yang diberinya, bukan pada apa yang diambilnya.
Kemudian Al-Junaid berkata, ambilkan timbangan. Setelah menimbang 100 dirham, ia lalu mengambil segenggam uang yang tidak diketahui jumlahnya dan melemparkannya di atas 100 dirham yang telah ditimbang sambil berkata, bawa uang itu kepada An-Nuri. Diam-diam orang yang mengadu berkata dalam hati, sesungguhnya uang itu ditimbang untuk diketahui ukurannya. Jadi bagaimana ia menyampurnya dengan uang yang tidak diketahui jumlahnya, padahal ia adalah seorang yang terkenal bijak. Namun orang itu merasa malu sendiri menanyakan hal itu kepadanya. Ia kemudian membawa pundi-pundi berisi uang tersebut kepada An-Nuri. Nuri berkata, ambilkan timbangan. Setelah menimbang sebanyak 100 dirham, ia berkata, kembalikan sisa uang ini kepada Al-Junaid dan katakan kepadanya, kalau aku tidak menerima sesuatu pun darinya, aku hanya mengambil kelebihan dari 100 dirham. Dengar itu, orang itu malah semakin bingung dibuatnya. Akhirnya ia memberanikan diri untuk menanyakan hal itu kepada An-Nuri. An-Nuri menjawab, seorang yang bijak suka menimbang uang sejumlah 100 dirham untuk dirinya sendiri, demi mencari pahala akhirat. Lalu ia melemparkan segenggam uang di atasnya tanpa ia timbang terlebih dahulu untuk Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Yang aku ambil adalah bagian yang menjadi milik Allah, dan aku kembalikan bagiannya, yaitu Al-Junaid. Kemudian orang itu mengembalikan sisa uang tersebut kepada Al-Junaid. Setelah menerimanya, Al-Junaid pun menangis, kemudian berkata, ia telah mengambil hartanya dan mengembalikan uangku. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Lihatlah sekarang bagaimana sifat hati dan keadaan mereka. Bagaimana mereka beramal dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga masing-masing dapat menyaksikan isi hati temannya yang tidak diucapkan dengan lisan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu pembahasan tentang keadaan orang yang meminta-minta. Adapun yang dapat disimpulkan dari pembacaan ini adalah bahwasanya orang yang meminta-minta itu atau orang yang fakir itu ada 3 macam. Yang pertama adalah orang fakir yang tidak mau meminta-minta dan jika diberi sedekah ia pun menolaknya. Maka orang-orang yang seperti ini kelak akan bersama para ulama di surga Iliyin. Kemudian yang kedua adalah orang fakir yang tidak mau meminta-minta, tetapi apabila dia diberi maka dia akan menerimanya. Dan orang fakir seperti ini kelak di akhirat dekat dengan Allah di surga Firdaus. Kemudian yang ketiga adalah orang fakir yang meminta-minta hanya ketika sangat membutuhkan. Orang fakir jenis ini bersama para sidikin dari golongan kanan atau ashabul yamin. Jadi inilah 3 golongan orang fakir yang kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan derajat mereka masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.